Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 24 Februari 2024. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 23 ayat 12 dan 23 dengan tema membeli kebenaran. Membeli kebenaran. Firman Tuhan terambil dalam ayat yang Amsal 23 ayat 12, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ayat 23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat didikan dan pengertian. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dalam kehidupan kami yang sudah terbiasa membeli banyak hal dalam kehidupan kami belajar agar kami membeli sesuatu yang paling berharga dalam hidup kami, yang menolong kami, memimpin kami, menyelamatkan kami, dan memberkati kami, yaitu membeli kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema yang cukup menarik, membeli kebenaran. Firman Tuhan berkata, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Kebenaran di dalam bentuk apa? Ayat 12 dikatakan, biarlah telingamu terarah kepada kata-kata pengetahuan, dan biarlah kita menjadi penuh dengan hikmat, menerima didikan dan pengertian. Pengetahuan, didikan, dan pengertian itu bagian daripada ungkapan dan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kebenaran. Ketiga bagian ini yang bernama pengetahuan, didikan, dan pengertian itu dikaitkan selalu dengan hati yang takut akan Tuhan. Bagaimana kemudian mengkorelasikan diri sendiri kepada kebenaran dan firman Allah. Maka belilah kebenaran. Mari kita mengurai bersama-sama di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dari kita ada dalam kandungan ibu, orang tua harus membeli banyak hal. Membeli makanan-makanan yang bergizi agar tumbuh kembang setiap kita masing-masing di kandungan orang tua kita, ibu kita, mendapatkan asupan yang baik. Lalu kemudian sebelum anak terlahir, bagaimana orang tua membeli seluruh kebutuhan, sehingga sewaktu terlahir kita ke dalam dunia, segala sesuatu yang dibutuhkan sudah dipersiapkan. Semuanya dibeli, dan semuanya membutuhkan uang untuk apapun aspek yang kita beli. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang kita beli itu tidak bisa, ada bagian-bagian yang tidak bisa kemudian kita tahan. Kalau kita ingin membeli sepasang sandal, lalu uang terbatas, tidak mungkin kita membeli sebelah kiri dulu, kemudian baru berikut membeli yang sebelah kanan. Bahwa dunia ini dari contoh sederhana saja, kita membeli sepasang sandal sepatu tidak bisa sebelah, lalu kemudian membeli yang berikutnya lagi, tidak bisa. Ada aspek-aspek yang mau tidak mau, punya uang atau tidak punya uang, kita harus membelinya, termasuk makanan. Kalau kita tidak bisa mendapatkan membeli makanan mewah, kita tetap harus makan. Jadi ada yang harus dibeli yang tidak bisa ditahan. Minimal kita beli karbohidrat dengan sayur yang sangat sederhana, tapi itu tidak bisa ditahan. Semiskin-miskinnya kita akan memperjuangkan agar kita jangan sampai mati kelaparan, jangan sampai mati kehausan. Maka kita berjuang, tidak punya uang membeli pun kita akan pinjam uang. Kita akan bekerja sampai kita bisa mendapatkan makanan yang menjadi kebutuhan pokok setiap manusia. Sahabat seperjalanan, itulah yang disebut dengan membeli dalam rangka kita mempertahankan hidup. Tetapi dalam kehidupan ini, ternyata kita tidak cukup untuk membeli hal-hal tersebut. Sewaktu kita melihat bagaimana Tuhan memberkati kita, mari kita mengingat dan kita menjumlahnya. Bahwa ada banyak berkat-berkat Allah yang harus kita syukuri. Tetapi sewaktu kita melihat apa yang belum kita dapatkan, maka yang terjadi adalah bersungut-sungut. Kita sulit mengucap syukur. Yang terjadi adalah sungut-sungut. Tetapi sewaktu kita melihat bagaimana berkat Allah yang terjadi dalam setiap kehidupan sahabat seperjalanan sampai hari ini, maka akan ada banyak rasa syukur. Setelah Tuhan memberkati kita, maka ada aspek yang kita harus perjuangkan. Kemudian diungkapkan bahwa kebenaran itu harus dibeli. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita keluarkan, ada sesuatu yang kita korbankan. Mungkin kita membeli kebenaran tidak dalam bentuk uang, tapi kita harus menyediakan waktu dalam saat teduh, membaca firman. Kita beribadah setiap minggu. Kita sedang membeli kebenaran. Kita datang. Kita kemudian menyisihkan, menyingkirkan bahwa minggu menjadi tempat waktu istirahat untuk kita berkreasi, berwisata, mencari kuliner. Tapi kita tahu bahwa kita harus beribadah, kita harus berdoa, kita harus membaca firman.
Itu adalah proses membeli. Kita artinya membayar harga untuk bisa belajar kebenaran firman Allah. Kemudian memahami kebenaran firman Allah. Lalu kemudian melakukan firman Tuhan. Maka itulah yang disebut dengan kebenaran. Firman Tuhan berkata, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Hikmat, didikan, pengertian tidak hanya berlaku buat anak-anak yang masih sekolah. Tetapi hikmat, didikan, dan pengertian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, itu berlaku setiap kita masing-masing. Karena sampai tua kapanpun, kita tidak bisa berhenti belajar. Karena kita sedang bergumul dengan dosa. Bergumul dengan hal-hal dosa yang bisa kita lakukan secara karakter. Kalau kita itu menjadi orang yang suka marah, maka kita belajar kebenaran firman Allah. Bagaimana menjadi orang-orang yang sabar. Dan kalau kita menjadi orang yang sangat suka sekali bergosip, kita kemudian dapat firman Allah, membeli kebenaran firman Allah. Bagaimana menjaga lisan kita sehingga menjadi memberkati. Sewaktu Tuhan memberikan juga berbagai macam berkat yang ada pada diri kita, kita mengolahnya dengan kebenaran. Maka kita akan menjadi orang-orang yang mengerti apa itu namanya hikmat, apa itu namanya kebenaran, dan apa itu yang namanya pengertian. Dan firman Tuhan berkata ayat 12, arahkanlah perhatianmu. Artinya fokus hidup kita, arahkanlah perhatianmu. Bahwa Tuhan itu mengizinkan kita menikmati apapun yang ada di dalam dunia ini, mengejarnya, mendapatkannya. Tuhan mengizinkan kita populer, Tuhan mengizinkan kita mendapatkan jabatan tinggi, Tuhan mengizinkan kita diberkati secara finansial, secara harta benda. Tapi di aspek itu tidak cukup. Harus kita mengelolanya sedemikian rupa di dalam kebenaran. Bahwa semua yang kita punya itu harus kita pakai di dalam kebenaran. Pengertian dan hikmat membuat kita menjadi orang-orang yang bijaksana dalam hidup ini. Kita tidak hanya orang yang kemudian berani membayar harga, pengorbanan, waktu, keringat untuk mengejar apapun yang kita inginkan. Tetapi kita pun perlu berjuang membayar harga untuk membeli kebenaran. Hidup lebih benar, berkata-kata benar, berucap benar, berpikir benar, memiliki perasaan juga yang benar. Perasaan syukur, perasaan sukacita, dan seluruh hati kita adalah apa yang kita miliki itu kita kembalikan buat kemuliaan Allah. Dan kita membuang seluruh emosi-emosi negatif, rakus, serakah, iri hati, kebencian. Itu adalah sesuatu yang buruk dan di luar kebenaran. Biarlah kita bersama-sama sahabat perjalanan. Kita boleh berkata sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Dalam Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Jangan kita menyimpang ke kiri dan kanan. Jangan kita mencari jalan dengan caranya sendiri. Jangan kita memaksakan kehendak-kehendak kita dan kita melupakan kehendak Tuhan. Seseorang yang bergaul intim dengan Tuhan, dia akan membeli kebenaran. Dia berani membayar harga untuk kebenaran tidak hanya didengarkan, tapi juga menjadi bagian dalam hidupnya dan kemudian dilakukan dalam kehidupannya. Sehingga kebenaran itu tidak hanya dimengerti, tidak hanya didengar, tetapi dilakukan. Maka pada saat itulah hati kita akan menjadi hati yang berkenan di hadapan Allah. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Belilah kebenaran.